Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Hari ini, Kilin punya segmen baru yang pastinya juga cukup menyeramkan. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Bengkel mobil. Yanto, bengkel jangan ditutup dulu. Malam ini kamu lembur ya. Bakal ada mobil datang mau diservis. Ucap bosku melalui telepon. Padahal aku sudah siap-siap untuk pulang, pikirku. Tak lama kemudian, mobil yang dimaksud akhirnya datang juga. Aku pun segera mengecek dan mendengarkan penjelasan mengenai kerusakan yang harus diperbaiki. Setelah menilai kerusakannya, aku langsung memulai pekerjaan. 2 jam berlalu. Aku masih sibuk dengan mobil yang banyak bagian yang perlu diperbaiki ini. Ini mobil habis dipakai untuk apa kok rusaknya parah banget? Batinku. Tiba-tiba, Yanto, kalau sudah diservis, jangan lupa dicoba dulu ya sebelum dikembalikan. Perintah bosku. Baik pak, tapi ini sepertinya butuh waktu cukup lama pak. Karena rusaknya lumayan parah dan hanya saya yang mengerjakan. Jawabku. Oke, tidak apa-apa Yanto. Nanti akan saya beri tambahan lembur untuk kamu. Setelah itu, bosku menutup teleponnya. 3 jam berlalu. Akhirnya kerusakan fatal di mobil itu selesai aku perbaiki. Aku pun membawa mobil itu berkeliling untuk memastikan apakah mobil ini benar-benar aman untuk dipakai kembali. Saat berkendara, sambil memperbaiki kaca tengah, aku sekilas melihat ada seseorang di bangku belakang dengan suara rintihan samar-samar seperti suara perempuan menangis. Aku langsung menoleh, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Suasana malam itu makin terasa dingin, jadi aku mengecilkan AC. Namun tak lama, aku mendengar suara lagi dari belakang. Tolong saya. Tolong. Aku merinding. Dengan ketakutan, aku mencoba menoleh lagi melalui spion belakang. Dan saat itu, aku melihat seorang perempuan dengan rambut terurai di depan wajahnya. Suara tangisan perempuan itu semakin jelas. Ketakutan menguasai diriku. Aku segera memberhentikan mobil di pinggir jalan dan langsung menelpon bosku meminta agar ia menjemputku segera. Tidak perlu menunggu lama, bosku datang menjemput dan aku pun menceritakan semua yang baru saja aku alami. Dia mengambil alih mobil itu dan aku segera pulang ke rumah dengan jantung yang masih berdegup kencang. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, aku melihat berita di TV. Ada kecelakaan tabrak lari dekat bengkel tempatku bekerja. Korbannya seorang perempuan yang meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Polisi mengungkapkan bahwa pengendara dengan inisial plat nomor yang sangat familiar sedang dalam pencarian. Aku terkejut karena plat mobil yang disebutkan di berita itu adalah mobil yang semalam baru saja aku servis. Tiba-tiba, HP-ku berbunyi. Pesan masuk. Jangan beritahu siapa-siapa ya. Aku langsung merasa pusing dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Di balik dinding. Aku Sarah. Aku tidak memiliki kakak ataupun adik seperti teman-temanku yang lain. Aku sering merasa kesepian dan ingin memiliki saudara yang bisa aku ajak bermain. Suatu malam saat hendak tidur, samar-samar aku mendengar suara dari balik dinding kamar.
Aku terbangun dan mendekati dinding kamarku. Tapi suara itu menghilang. Aku pun kembali ke tempat tidurku. Sudah beberapa malam ini aku sering terbangun karena mendengar suara aneh dari balik dinding kamar. Hingga suatu hari, suara itu muncul kembali dan makin keras. Aku yang penasaran membuat satu lubang kecil di dinding agar aku bisa mengintip suara apa yang ada di balik dinding kamarku. Semakin penasaran, aku membuat lubang yang lebih besar, berharap bisa melihat lebih jelas. Tiba-tiba, suara ramai itu menghilang, dan yang terdengar hanya suara seorang perempuan yang berkata, "Hai Sarah." Aku pun terkejut saat mendengar suara perempuan itu. Karena yang aku tahu, hanya aku satu-satunya anak di keluarga ini. Tapi karena aku yang kesepian dan perempuan itu selalu mengajakku mengobrol, aku merasa nyaman dan senang karena kini memiliki teman. Suatu hari saat aku sedang duduk di dekat dinding yang aku lubangi, mamaku masuk ke kamar untuk menaruh baju-bajuku yang sudah selesai ia cuci dan setrika. Mamaku heran akan kelakuanku seperti anak yang sedang mengobrol dan bercanda dengan seseorang. "Kamu lagi ngobrol sama siapa, Sarah?" tanya mamaku. "Ini mah, sama kakak di balik dinding," jawabku dengan bahagia. Mamaku pun memarahiku dan membawaku keluar kamar sambil ketakutan. Keesokan harinya, mama dan papa memanggil tukang untuk menutup lubang yang sudah aku buat. Aku menangis melihat lubang itu sudah tertutup. Saat sedang menangis, tiba-tiba aku mendengar suara seperti kakak perempuan di balik dinding. "Sarah, jangan menangis. Aku di sini akan selalu menemanimu. Mereka memang jahat sama kita. Sekarang waktunya kita balas apa yang sudah mereka perbuat." Aku yang awalnya senang karena memiliki teman, kini aku takut dengan suara yang aku dengar. Aku semakin menangis dan tidak mau mengikuti suara itu. Tanpa tersadar, aku pun tertidur. Dan ketika aku bangun, aku kaget melihat bajuku yang penuh dengan darah. Aku mencari kedua orang tuaku dan melihatnya sudah tidak bernyawa di atas kasur mereka. Sekarang hanya tinggal kita berdua, Sarah. Sudah tidak ada yang dapat mengganggu dan memisahkan kita. Aku kembaranmu yang sudah dikurung di sini bertahun-tahun karena mereka malu memiliki anak tidak normal seperti aku. Suara perempuan itu muncul dan kini aku dapat melihat sosok yang mengaku saudara kembarku. Wajah dan suara tertawanya yang seram dengan rambut terurai panjang mendekatiku. Outbound. Hari ini aku dan teman-teman kerjaku mengikuti kegiatan tahunan perusahaan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan. Tahun ini kami mengikuti outbound yang diadakan di lereng gunung selama 2 hari 1 malam. Setibanya di lokasi, kami membentuk tim dan memulai kegiatan outbound. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 12 siang. Setelah makan siang, waktunya kami membagi kamar dan menaruh barang bawaan kami ke kamar masing-masing. Kami pun diberi waktu istirahat hingga jam 4 sore nanti, di mana kami berkumpul di hall untuk kembali melanjutkan aktivitas hingga malam nanti. Aku tidur satu kamar bersama dengan timku. Saat memasuki ruang kamar, aku merasa hawa dingin yang berbeda. Hawa di sini memang dingin karena letaknya di lereng gunung. Hanya saja, aku merasa ada aktivitas lain yang membuat bulu kuduku merinding. Setelah meletakkan barang bawaan, aku pun memutuskan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, meninggalkan teman-temanku yang masih sibuk dengan tas ranselnya. "Aku ke toilet dulu ya Ran, udah gak tahan," pamitku sambil berlari keluar kamar.
Temanku Ranti hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Setibanya di toilet, aku cukup terkejut karena temanku Ranti sudah berada di depanku. "Loh Ran, cepet amat kamu jalannya, udah sampai sini aja." Candaku yang tidak dijawab Ranti yang terus jalan menuju ke ruangan pojok dan bertuliskan ruang ganti. Tiba-tiba aku mendengar aktivitas dari toilet sebelahku. Seingatku saat masuk tadi sebelah kanan dan kiriku kosong. Tapi aku mendengar seperti ada yang sedang menggunakan toilet itu. Selesai buang air kecil, aku segera keluar dari toilet dan menuju ke wastafel yang ada di seberang toilet. Namun, kembali aku dibuat kaget. Dari kaca wastafel, aku melihat Ranti keluar dari toilet sebelah kanan yang aku gunakan tadi. "Loh Ran, bukannya kamu di ruang pojok ujung sana?" Tanyaku heran, masih tidak percaya. Dengan santainya, Ranti menjawab, "Dari tadi aku udah 15 menit di sana. Buang air baru selesai juga ini." Aku terdiam. Terus, yang tadi aku lihat jalan di depanku itu siapa? Yang aku lihat di kamar tadi, siapa? Kehilangan. Setiap Senin di kantorku selalu mengadakan meeting dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Meeting mingguan ini untuk membahas hasil pencapaian minggu lalu dan apa saja yang harus diperbaiki dan target satu minggu ini. Saat memasuki ruang meeting, aku dan tim termasuk atasanku cukup terkejut melihat salah satu temanku yang bernama Halim sudah berada di ruang meeting terlebih dahulu, lengkap dengan kopi hitam favoritnya. Halim anaknya sangat aktif, cerewet dan juga terkenal selalu telat, apalagi saat meeting mingguan seperti ini. Karena banyak data yang harus ia persiapkan dan selalu ia lakukan mendekati jam dimulainya meeting. Tapi hari ini tidak. Ia sudah duduk berada di sana dan selama meeting berlangsung, Halim menjadi sangat pendiam. Beberapa kali ia menyanggah, dan itu pun tidak seperti biasanya. Jam 12, tepat waktunya kami makan siang. Seperti biasa, kami makan di kantin karyawan bersama-sama. Selain makan, mengobrol dan bercanda, di waktu istirahat ini kami juga dapat menonton TV yang sudah disediakan di dalam kantin. Seperti biasa juga, bapak-bapak selalu melihat saluran berita terupdate di salah satu stasiun TV favorit mereka. "Lagi-lagi berita pendakian," ucap salah satu bapak yang sedang menonton berita. Saat kami lagi asik makan dan mengobrol, teman kami yang melihat berita pun bilang, Guys, coba deh kalian lihat foto di berita." Kami menoleh ke arah TV dan mendengar suara pembawa berita yang mengatakan, "Minggu, ditemukan mayat pendaki yang sudah menghilang sejak 3 hari yang lalu." Layar menampilkan foto teman kami Halim bersama cuplikan tim SAR yang sedang mengevakuasi mayat seorang laki-laki. Kami semua terkejut dan langsung berlari meninggalkan kantin. Dengan panik, kami mencari Halim di sekeliling kantor. Tapi, dia tidak ada di mana-mana. Hanya kopi hitam favoritnya yang ia bawa tadi pagi saat meeting masih terletak di atas mejanya. Layar laptop Halim yang masih menyala menunjukkan fotonya tertawa bahagia di puncak gunung. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email Kilin, yaitu kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu, cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya.
Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.